Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita bakal belajar tentang sintaks perulangan. Sebenarnya perulangan itu ada while, do while, dan for. Ya, yang akan dibahas ada tiga. Untuk video kali ini kita akan bahas while dulu. Ya, jadi kita mulai. Program yang akan kita buat nanti adalah program sederhana gitu untuk mengerti konsepnya aja gitu. Jadi nanti dia akan mengeluarkan uh, perulangan, nggak pakai caps lock, perulangan ke satu, terus perulangan ke dua, perulangan ke tiga, salah ya. So kita mau buat yang kayak gini. Kalau berdasarkan yang kita pelajari kemarin, gimana cara biar dia output seperti ini, maka kita harus cout perulangan ke satu. Jangan lupa di end line sini. Oke. Terus ini kita copy paste. Kita copy paste. Kita ganti di sini ya, 2 3. Ini kalau kita run, kita compile, maka dia memang sesuai dengan yang kita inginkan ya, perulangan 1 2 3. Tapi kalau misalkan kita mintanya 10 sampai perulangan ke 10 ya, kita misal buat ini mungkin gini ya, 4 5 6 7 8 9 10 ya, mungkin kayak gini udah mulai ribet ya, udah mulai kebanyakan. Nah, tapi hasilnya masih sama. Ini kalau 10, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu yang berulang, suatu yang hal yang sama selama sebanyak 1000 kali, nggak mungkin kita buat kayak gini, copy paste ganti gitu ya, nggak mungkin, capek banget gitu. Oleh karena itu kita dapat menggunakan yang namanya perulangan. Yang kita pelajari kali ini adalah perulangan while. Ini kan sebenarnya intinya sama ya, dia cuma kayak perulangan ke ininya sama ya, ininya sama, cuman ininya aja yang beda nih, 1 2 3 4 5, ininya aja yang beda. Jadi kita bisa melakukan perulangan yang dia mengulang dari sini ke sini, perulangan ke nya, tapi dia selalu menambahkan 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Maka ini kita bisa buat jadi komen dulu, kita buat dia jadi komen aja dulu ya. Ya, kita sini baru kita buat sintaks while. While itu apa sih artinya? While itu selama. Misal kita yang 1 2 3 4 5 6 7 dan lain-lainnya ini kita masukkan dalam sebuah variabel, misalkan variabelnya integer ya, karena harus bertambah-tambahan. Kalau string nggak bisa ditambah-tambahin. Kalau ditambahin dia 1 tambah 1, kalau string itu jadinya 1 1 gitu. Ini kita buat integer angka, misalnya angka. Nah, di sini kita buat while selama angkanya kurang dari sama dengan 10, maka dia buka kurawal, tutup kurawal, enter. Terus di sini kita buat cout untuk menampilkan si perulangan ke ya. Sini kita buat perulangan ke nya. Setelah itu kita masukkan di sininya angka. Oke ya, coba kalau ini aja kita run gitu, gimana sih hasilnya? Penasaran kan? Pasti penasaran. Nah, di sininya dia langsung nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena nilai angkanya belum kita masukin. Kita masukin nilai angkanya 0.
jangan 0, 1 lah ya, karena ini kita mulai dari 1 ya, karena kita mulai dari 1 maka kita inisialisasiin 1, kita build and run. Yang jadi adalah, nah gini, dia nampilin perulangan 1, perulangan ke 1, perulangan ke 1, perulangan ke 1 gitu ya. Kita close dulu, ini harusnya di end line nya biar jelas. Nah, dia jadi perulangan ke 1, perulangan ke 1, sedangkan kita maunya perulangan ke 1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat gitu ya. Dia ini nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kita di sini buat kondisinya selama angka kurang dari 10. Sedangkan di sini angkanya tetap jadi 1 gitu. Maka kita buat di sini setelah dia nampilin, maka kita tambahin angkanya jadi 1. Angka sama dengan angka ditambah 1 ya. Jadi kondisinya di sini angkanya 1 kan. Habis itu dia masuk while selama angka kurang dari 10, maka akan ditampilkan perulangan ke angka gini ya. Karena awalnya angkanya 1, maka dia memenuhi nih syaratnya nih, angkanya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, maka dia nampilin, kemudian variabel angka yang tadinya 1 bakal nampung angka ditambah 1, angkanya tadi 1 ya, angka bakal berubah jadi angkanya isinya 1 ya, ini ditambah 1, maka jadinya 2. Nah, setelah itu dia bakal nilai 2 ini bakal masuk ke angka. Habis itu ini kan masih dalam perulangan while ya, maka dia akan ngecek ke sini apa angkanya kurang dari sama dengan 10 enggak. Tadi terakhir angkanya 2, berarti dia masih memenuhi, maka dia akan out perulangan ke angka sini. Sekarang kondisinya angkanya 2. Kemudian setelah di output, maka dia akan masuk ke sini lagi, angka sama dengan angka plus 1. Angka sama dengan angkanya sekarang udah jadi 2 ya, 2 plus 1 sama dengan 3. Maka dicek lagi nih, 3 kurang dari sama dengan 10 enggak, gitu terus sampai angka tidak kurang dari sama dengan 10. Misal angka sudah 11 gitu ya, baru dia akan keluar dari perulangan. Misal kita compile, kita lihat ya. Nah ini dia hasil compile-nya, perulangan ke 1, perulangan kedua sampai ke 10. Ininya jangan sampai kebalik ya. Kalau ini sampai kebalik, jadinya adalah dia akan mulai dari 2. Nah, dia akan mulai dari 2. Kenapa? Karena sebelum dia output ditambahin dulu jadi 1 ya kan, awalnya 1, begitu 1 dia masuk perulangan selama angka kurang dari sama dengan 10, masuk nih dia perulangan, habis itu angkanya langsung ditambah 1, jadinya 2. Jadi yang pertama kali akan keluar adalah perulangan kedua gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik, ini namanya algoritma. Jadi algoritma tuh sangat berurutan gitu, harus sesuai urutan. Nah ini bisa dipersingkat, angka sama dengan angka plus 1 ini bisa disingkat jadi angka plus plus. Jadi cukup angka plus plus, si compilernya ini udah ngerti kalau angka ini bakal ditambah 1. Jadi sama aja kalau di run hasilnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita minus itu sama aja kayak angka sama dengan angka dikurang 1. Misalnya ini 10, angka lebih besar daripada 0 misalkan kita membuat ini, maka ini akan membuat sebuah decrement atau penurunan dari 10 ke 0 ya. Saya rasa untuk ulangan while cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.